COVID-19-2086, Prodi D3 Farmasi. Baiklah, saya akan memberikan edukasi mengenai menunggu 15 menit setelah pemberian vaksinasi COVID-19. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih vaksin itu? Nah, vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang akan menimbulkan kekebalan spesifik agar seseorang terhindar dari penularan ataupun kemungkinan sakit berat. Nah, tadi teman-teman telah mengetahui nih apa pengertian vaksin. Selanjutnya, apa sih pengertian vaksinasi itu? Vaksinasi ialah proses dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal dan terlindungi dari suatu penyakit setelah menerima vaksin. Sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit tersebut, maka tidak akan terasa sakit atau hanya mengalami sakit ringan dengan pemberian vaksin. Nah, teman-teman sudah tahu pengertian vaksin dan vaksinasi, bukan? Lalu, apa sih tujuan vaksinasi COVID-19 itu? Yang pertama, mengurangi penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Yang keempat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang kelima, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, pasti teman-teman ada yang bertanya nih, bagaimana sih dengan keamanan vaksin COVID-19? Oke, vaksin COVID-19 ini dalam proses pembuatannya, vaksin COVID-19 telah melewati standar keamanan yang sesuai dan melewati uji klinis yang ketat oleh para ahli dalam pembuatan vaksin. Nah, juga sudah uji klinis yang ketiga dan sudah mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sehingga sudah aman dan efektif. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut untuk divaksin COVID-19 lagi ya, oke? Nah, selanjutnya apa saja sih pemberian vaksinasi COVID-19 ini? Nah, pemberian vaksin, siapa saja sih yang dapat melakukan pemberian vaksin? Nah, pemberian vaksin ini dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi. Nah, untuk sasaran penerima vaksinasi COVID-19 ialah penduduk yang berdomisili di Indonesia. Dengan mempertimbangkan waktu kedatangan vaksin, maka vaksinasi dilakukan bertahap. Nah, untuk tahap pertama dimulai dari Januari hingga minggu ketiga Februari 2021. Yang berhak menerima yang pertama itu ialah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan usia lebih dari 18 tahun. Nah, di tahap kedua ini dilaksanakan minggu keempat Februari 2021. Ada dua penerima. Yang pertama yaitu kelompok lanjut usia 60 tahun atau yang lebih dari 60 tahun. Yang kedua, petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Republik Indonesia, kemudian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, kepala desa atau kelurahan, anggota DPR atau DPD atau DPRD, pejabat negara, kemudian aparatur sipil negara, termasuk guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pegawai BUMN atau BUMD, serta petugas pelayanan publik lain seperti pedagang pasar, lalu wartawan yang terlibat secara langsung dan memberikan pelayanan kepada masyarakat usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Nah,
Untuk tahap yang ketiga ini dimulai dari bulan Mei hingga Juli 2021. Yang berhak menerimanya ialah masyarakat yang rentan yang tinggal di wilayah berisiko tinggi dengan rentan secara sosial dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, tahap yang keempat ini dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 2021. Yang berhak menerimanya ialah kelompok masyarakat lainnya yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana sih alur pelayanan vaksinasi COVID-19 ini? Nah, untuk alurnya itu, calon penerima vaksin datang sesuai jadwal pelayanan di tiap fasilitas kesehatan atau pos yang telah didaftarkan sebelumnya melalui aplikasi mobile atau link pendaftaran. Oke. Yang kedua ini, nanti setelah kita sampai nih di fasilitas kesehatan, kita menuju meja 1A atau meja pendaftaran, di mana calon penerima vaksin menunjukkan KTP atau nomor tiket yang telah mereka dapatkan. Kemudian, bila ada tidak kesesuaian data, maka nanti akan dilakukan registrasi di meja 1B, yaitu meja verifikasi data sasaran. Nah, di meja 1B sasaran ini kan kita melakukan verifikasi data sasaran. Yang pertama itu nanti calon penerima vaksin akan menunjukkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan bekerja, atau dokumen lainnya. Yang kedua, petugas melakukan registrasi atau perubahan data calon penerima vaksin menggunakan aplikasi Pikar Vaksinasi. Yang ketiga, calon penerima vaksin dan petugas menandatangani formulir pernyataan. Yang keempat, jika data telah sesuai dan masuk ke dalam aplikasi Pikar, calon penerima vaksin akan kembali ke meja 1A, yaitu meja pendaftaran. Kemudian, kita ke meja 2 atau meja format screening, di mana petugas kesehatan melakukan anamnesa atau pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta. Kemudian, jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilakukan. Kemudian, berlanjut ke meja ketiga vaksinasi. Nah, di sini calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman oleh tenaga kesehatan. Kemudian di meja keempat, pencatatan dan observasi. Nah, petugas akan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksin akan diobservasi kurang lebih 15-30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Kemudian, penerima vaksin akan memperoleh kartu vaksinasi. Nah, mengapa sih kita harus menunggu 15 menit setelah divaksinasi? Setelah dilakukan vaksinasi COVID-19, kita diminta menunggu selama 15 menit karena yang pertama itu, petugas kesehatan akan memantau atau mengobservasi kemungkinan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang biasanya terjadi dalam waktu singkat hingga 15 menit setelah divaksin. Nah, yang kedua, beberapa reaksi yang biasa terjadi setelah vaksinasi adalah nyeri, kemerahan, lalu bengkak pada lokasi suntikan, serta disertai demam dan nyeri otot. Nah, itu penjelasan mengenai menunggu 15 menit setelah divaksinasi dan pengertian vaksin, vaksinasi, dan tujuan vaksinasi COVID-19. Sekian, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.